Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati para asatidz, alim ulama, guru-guru kita, imam kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberi kita nikmatnya, Allah masih memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan juga Islam, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir ke tempat yang mulia ini, yakninya masjid, dan juga di bulan yang mulia ini, yakninya bulan Rajab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan juga salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi besar kita, suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama dengan rombongan Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali selawat, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali selawat. Maka alim ulama menafsirkan, menjelaskan ataupun mensyarahkan hadis tersebut bahwa selawat Allah kepada hambanya itu adalah kebaikan-kebaikan ataupun rahman, kasih sayang yang Allah akan berikan kepada kita. Maka semakin banyak kita berselawat kepada Rasulullah, semakin banyak kebaikan ataupun pahala ataupun kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita dalam kita menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Minggu kemarin kita sudah sampai kepada hadis yang ke-11, yang mana kita masih dalam bab yang pertama. Hadis yang ke-11 minggu kemarin itu adalah hadis qudsi yang disampaikan langsung, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, dan Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya pula kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah minggu kemarin kita sudah sampaikan tentang seseorang yang seseorang yang sudah berniat di dalam hatinya melakukan suatu amal ibadah, melakukan suatu kebaikan, dan dia belum sempat melakukannya, maka dia akan tetap dinilai sebagai suatu kebaikan hasanatan kamilatan, suatu kebaikan yang sempurna. Kalau kita bisa melakukan niat tadi dan kita lakukan niat tersebut, maka Allah akan nilai itu sebagai 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan, bahkan
berlipat-lipat ganda kebaikan yang Allah siapkan pahalanya. Namun sebaliknya, ketika kita berniat melakukan suatu dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak jadi melakukannya, Allah akan catat itu sebagai hasanatan kamilatan, suatu kebaikan yang sempurna. Tetapi ketika kita melakukannya, maka Allah akan catat itu hanya satu kesalahan saja, tidak dilipat gandakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah pada kesempatan ini hadis yang akan kita bahas, hadis ini kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat ketika itu yang mendengarkan, dan ini menjadi hadis yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya menjadi tuntunan bagi kita, dan kita mengambil faedah dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Kisah tentang 3 orang yang terkurung dalam goa. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Pernah. InsyaAllah malam ini kita akan ulang kembali dan mengambil hikmah-hikmah, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadisnya panjang, 1 halaman full. Ya. 1 halaman lebih ya, 1 halaman lebih. Mudah-mudahan bisa kita persingkat nanti sampai waktu Isya bisa kita selesaikan, karena insyaallah hadisnya sudah kita pernah mendengarkan kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, artinya anak dari sahabat Rasulullah atau anak dari mertuanya Rasulullah, mertua Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Anaknya bernama Abdullah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Siapa keduanya? Abdullah satu dan Umar satu. 2 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah ketika itu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata. Kata Abdullah yang mendengarkan Rasulullah berkata, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghari fadakhaluhu. Dulu ada 3 orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dulu ada 3 orang sebelum kamu yang berpergian, dan pada suatu ketika mereka diharuskan ataupun sehingga sampai mereka ke suatu gua, dan mereka diharuskan mabit di situ. Mabit artinya tinggal, bermalam di suatu gua tersebut. Fadakhaluhu, maka mereka masuk ke dalam gua. Artinya 3 orang ini pergi ya ke sesuatu tempat, dan dalam perjalanannya dia diharuskan untuk mabit ataupun bermalam karena tidak bisa melanjutkan perjalanan, sehingga bermalam di suatu gua ya. Dan ulama menafsirkan gharin di sini, ini guanya gua agak sempit ya, kecil guanya, dan mereka bertiga masuk ke dalam gua tersebut. Fahdarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Tatkala mereka sudah masuk ke dalam gua tersebut, maka bergeserlah batu ya dari bukit dan menutupi gua tersebut. Artinya apa? Tertutuplah pintu masuk gua tersebut, sehingga tak bisa lagi
keluar. Bayangkan kita dalam satu perjalanan masuk ke dalam satu gua dan tertutup dan terkunci di situ. Tentu batunya tidak batu kecil, batu yang sangat besar dan menutupi pintu tersebut. Lalu apa yang dilakukan? Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yanjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bisalihin a'malikum. Ini Masya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, mereka berkata, innahu la yunjiku, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan engkau dari batu yang besar ini yang menutupi pintu gua ini, illa antada'ullah, kecuali engkau berdoa kepada Allah bisalihin a'malikum, dengan amal solehmu. Masya Allah. Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah tawassul. Nah, ini adalah tawassul. Tawassul itu diperbolehkan. Ini hadisnya. Tawassul ada dua. Yang pertama, tawassul dengan doa, artinya meminta doa kepada orang lain. Boleh nggak kita minta doa kepada orang lain? Boleh. Ada orang yang menurut kita amal ibadahnya sangat baik, ya, amal ibadahnya sangat baik dan dia orang soleh. Kita minta doa kepada dia, wahai guruku, atau wahai abang, wahai ustadz, dan lain sebagainya, tolong doakan saya. Boleh. Dulu Rasulullah juga pernah minta doa kepada Umar tatkala Umar berangkat haji, dan Rasulullah tidak berangkat haji ketika itu. Kata Rasulullah, wahai Umar, jangan lupa doakan kami. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Rasulullah tahu waktu haji itu adalah waktu terbaik memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering juga kita lakukan. Ketika orang berangkat haji, ketika orang berangkat umroh, kita minta doa. Nanti tolong doakan kami ya sekeluarga. Kami ada hajat, insya Allah tahun depan menikah. Wah, ya, mohon doa. Atau tahun depan mudah-mudahan kami mendapatkan jodoh. Wah, doa, titipkan doa. Bukankah kita bisa langsung kepada Allah? Bisa, tak ada masalah. Kita tidak ada penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin negara, kita harus ada protokolernya ketika ingin bertemu. Tapi bersama Allah tidak langsung berdoa kepada Allah. Tapi bagaimana dengan tawasul ini? Tawasul ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi, tawasul dengan meminta doa kepada orang lain. Tentu orang yang masih hidup memintanya, memohonkan doa, meminta doa kepada orang yang masih hidup. Kalau orang yang mati tentu tak bisa mereka mendoakan kita. Bisa nggak Pak? Tak bisa, tak bisa lagi. Nah, maka dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan maksudnya adalah wasilah untuk mendekatkan ataupun memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memohon doa, di dalam doa tersebut membawa sesuatu ataupun menyebutkan sesuatu. Contoh, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal ibadah kita, boleh. Ini dalilnya hadis ini nanti Bapak Ibu. 3 orang ini yang memohon doa kepada Allah dengan menyebutkan amal ibadah yang pernah mereka lakukan.
Maka kita boleh Bapak Ibu. Jadi kalau ada hajat kita kepada Allah, pasti kita ada hajat kepada Allah, meminta doa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Ingat kita dulu pernah saya melakukan kebaikan ini, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadisnya dulu Bapak Ibu. InsyaAllah kita akan mendapatkan contoh-contohnya nanti di dalam hadis ini. Antada'ullaha bisalihin a'malikum. Kamu memohon doa dengan amal solehmu. Qala rajulun minhum. Salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma kana li abwani syaikhani kabirani. Ya Allah, dulu saya memiliki orang tua, dua orang tua yang sudah tua, yang sudah uzur, ya. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan biasanya dulu itu kebiasaan saya memberikan minuman susu untuk orang tua saya, dan minuman itu saya berikan kepada orang tua saya terlebih dahulu daripada kepada ahlan keluarga saya, wa malan, dan di sini disebut malan adalah maknanya budak, dan sebelum kepada budak-budak saya. Artinya dia mendahulukan memberikan air minum tersebut kepada kedua orang tuanya. Itu kebiasaan dia. Lalu apa? Fana'a bi talabus syajari yauman falam aruh alaihima hatta naman. Lalu pada suatu ketika saya bekerja, kerja saya itu adalah mencari kayu, dan saya terlalu jauh mencari kayu sehingga lambat pulangnya. Dan ketika saya lambat pulangnya, maka ketika itu saya melihat orang tua saya sudah tidur. Dan biasanya ketika pulang itu saya mempersiapkan air susu untuk diminumkan untuk orang tua saya, ibu dan ayah saya. Namun pada satu hari tersebut orang tua saya ternyata sudah tertidur. Lalu apa yang dilakukannya? Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain. Saya siapkan susu tersebut, namun ternyata orang tua saya sudah tidur. Masya Allah. Ini seorang anak yang mendahulukan orang tuanya daripada anak istrinya, ya, daripada anak istrinya. Fakarihtu an uqidhahuma, dan aku takut dan aku tak mau membangunkan kedua orang tuaku. Aku segan untuk membangunkan mereka tidur karena mereka tertidur sudah lelap. Maka aku tak mau membangunkan kedua orang tuaku. Wa an aqbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala yadi antaziru istiqadhahuma. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Aku tetap mempersiapkan air susu tadi yang aku siapkan untuk kedua orang tuaku. Aku minta keluargaku dan budak-budakku untuk tidur terlebih dahulu tanpa meminum susu ini, karena aku berharap orang tuaku lah yang akan meminum air susu ini terlebih dahulu sebelum keluargaku. Sampai aku tunggu orang tuaku itu bangun. Masya Allah. Dipeganglah gelas yang berisi susu tersebut di samping kedua orang tuanya, dan orang tuanya ketika itu masih tertidur, dan dia pun tertidur ketika memegang susu menunggu orang tuanya ini. Dia berharap ketika orang tuanya ini bangun nanti dia akan berikan minuman tersebut kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Hatta barakal fajru, sampai terbit fajar. Masya Allah. Seorang anak yang luar biasa berbakti kepada orang tuanya, ya. Orang tuanya yang sudah uzur, yang sudah tua, disiapkannya setiap hari air minum orang tuanya. Disiapkan setiap hari air minum untuk orang tuanya. Dulu Bapak Ibu, saya pernah mendengar kisah
ternyata ada seorang supir taksi, kerjaannya ya mencari penumpang di kota. Taksi tentu di kota. Namun anehnya dia tinggal sangat jauh dari kota. Ditanya oleh sahabatnya, "Wahai sahabatku, kenapa engkau tidak tinggal saja di kota? Di sini saja tinggal di kota, sehingga nanti ketika mencari ataupun nyupir, mencari penumpang, kamu tidak terlalu jauh untuk berangkat kerjanya." Kata supir taksi tersebut, "Tidak." Kenapa tidak? Karena saya memiliki orang tua yang ada di kampung saya, di rumah saya, dan saya ingin setiap berangkat kerja itu bersalaman memohon ridho kepada orang tua saya. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang orang tua merinding rasanya, ya. Yang masih ada, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Yang sudah mendahului kita, kita doakan semoga Allah tempatkan mereka tempat terbaik di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dilakukan oleh seorang pemuda tadi. Setiap kali, setiap hari mempersiapkan air minum untuk orang tuanya, dan dia tidak membolehkan anak istrinya minum sebelum orang tuanya ini minum. Lalu apa? Wasibyatu yatadaghawna inda qadamai. Padahal anak-anaknya ketika itu sudah minta minum kepada ayahnya tersebut. Anak-anaknya sudah minta minum, tapi ayahnya tidak memberikan kepada anaknya karena dia ingin orang tuanya lah terlebih dahulu yang meminumkan ini. Inilah bakti anak terhadap orang tuanya. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Maka tatkala kedua orang tuanya ini terbangun, maka ia berikan air minum tadi kepada orang tuanya, baru setelah itu dibagi-bagi kepada keluarganya. Masya Allah. Maka apa yang dilakukan? Didoakan, berdoalah pemuda ini, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika bigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, jika engkau nilai kebaikan ataupun yang aku lakukan, yang tadi aku lakukan tersebut, yang dulu aku lakukan itu, engkau nilai sebagai suatu kebaikan yang memang aku berharap kepadamu ya Allah, maka ya Allah, fafarrij, geserlah batu ini, yang kami tidak bisa keluar dari gua ini kalau batu ini tidak digeser. Maka apa yang terjadi? Fanfajarat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Maka bergeserlah batu tadi, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Pernahkah kita melakukan amal ibadah ini, Bapak Ibu? Mungkin ada amal-amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang teringat oleh kita dahulunya. Mohon doa kepada Allah dengan kebaikan amal ibadah tersebut. Orang tua kita ataupun karib kerabat kita, kita pernah dulu menolong orang yang begitu sangat membutuhkan, kita kasih dia, dan kita memang ikhlas ketika itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa kepada Allah dengan keberkahan amal ibadah tersebut, minta kepada Allah apa hajat kita, insyaallah Allah akan kabulkan hajat kita. Lalu yang kedua, qala al-akhar, orang yang kedua berdoa lagi, Allahumma innahu kanat li ibnatun ammi. Ya Allah, dulu aku pernah mengincar seorang gadis. Wah, ya, anak dari pamanku, seorang perempuan. Kanat ahabban nas ilayya. Itulah perempuan yang paling aku cintai di dunia ini, katanya. Manusia-manusia lain juga mencintai perempuan ini, menyukai, suka terhadap anak gadis ini. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku mencintai seorang perempuan tadi sama seperti pemuda lain mencintai seorang perempuan juga. Begitu cintanya kepada seorang perempuan tersebut, dan dia menginginkan perempuan tersebut.
fa aradtuha ala nafsiha, dan saya menginginkan perempuan tersebut. Apakah untuk dinikahinya? Tidak. Laki-laki ini menginginkan perempuan tadi itu tidak untuk dinikahi, tapi mohon maaf cakap untuk digauli. Dia ingin untuk digauli. Artinya ini ternyata preman juga ini. Ya. Dan ada yang menyebutkan bahwa laki-laki yang satu ini tidak hanya preman, tetapi juga bahasa kita itu, ketika dipinjamkan uang dia harus minta banyak, membalikkan dengan jumlah yang banyak. Rentenir ya, rentenir. Kerjaannya rentenir ini. Tapi perempuan tadi tidak mau, ya, tidak mau. Famtana'at minni, tak mau perempuan tersebut, selalu menolak. Ketika aku minta tak mau dia, karena dia orang kaya, tak mau. Hatta allamat biha sanatun minas sinin, maka suatu ketika perempuan tadi terkena ataupun terdampak ataupun kena musibah, ya, kena musibah atau mengalami suatu kesulitan, ya, mengalami suatu kesulitan. Faja'atni fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin, maka perempuan tersebut mendatangi saya dan minta bantu kepada saya, ya. Yang tadi meminta-minta, yang tadi laki-laki tersebut menginginkan, tak mau, jual mahal, ya. Jual mahal, tetapi ini sudah sulit, datang lagi minta kepada saya. Apa yang dimintanya? Fa'ataituha, maka saya berikan kepadanya 20 wa mi'ata dinarin, 120 dinar saya berikan kepadanya. Apakah diberikan secara cuma-cuma? Inilah kesempatan bagi saya, kata laki-laki tadi. Apa yang ingin dilakukannya? Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha. Maka laki-laki tadi mau memberikan duit sebanyak 120 dinar tadi. Dalam riwayat mengatakan dia ini, perempuan ini, orang tuanya yang berhutang kepada laki-laki tadi. Ketika diminta untuk membayarkan hutang, tidak ada uangnya, ya, maka diminta tebusan sebanyak itu. Maka kata laki-laki tersebut, boleh, hutang akan aku lunaskan semuanya, aku berikan 120 dinar untukmu, tetapi dengan syarat engkau menjadi milikku, dan kapan-kapan pun aku memerlukannya engkau berikan kepadaku. Masya Allah, ini bahaya sekali ini, ya. Ada nggak orang seperti ini, Bapak Ibu? Mungkin saja ada, apalagi di film-film, kan. Di film sangat banyak ini, ya. Dan ini pernah terjadi pada masa sebelum Rasulullah menjadi nabi, pada masa dahulu Rasulullah menceritakan kepada sahabat. Lalu apa yang terjadi? Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat juga, falamma qa'adtu baina rijlaiha, ternyata perempuan tadi setuju karena orang tuanya terlilit hutang. Ya sudah, karena dia cinta kepada bapaknya, ya sudah, oke, berikan aku 120 dinar dan aku siap untukmu, menjadi milikmu, kapan saja engkau butuhkan aku siap. Itu lakukan perempuan tadi. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, tatkala aku akan melakukan, perempuan tersebut menggauli perempuan tersebut, qala taqillaha wala tafuddu, wahai laki-laki, takut. Mendengar ucapan itu, Bapak Ibu, pertama, illa bihaqqihi, dan jangan engkau cincin
Ini apa maksudnya? Menikah. Bapak Ibu pahamlah. Diucapkan oleh perempuan tersebut, itu engkau lakukan hal ini. Anha, dan aku. Jika laki-laki tersebut mendengar ucapan itu, bayangkan Bapak Ibu, dia dan perempuan itu sudah rela. Ta'ala, ittaqillah, bertakwalah. Ternyata laki-laki tersebut langsung tersentak. Habbun nas ilayya, walaupun dialah manusia, atau wa taraktu dhahab, meninggalkan perempuan tersebut, dan aku tinggalkan juga duit yang aku siapkan untuk dia tadi, dinar ataupun emas yang aku tinggalkan, yang apa, duit 120 dinar tadi juga aku tinggalkan, aku berikan untuk dia. Tinggalkan perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa doanya? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalaulah perbuatan yang saya lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan Engkau catat sebagai amal ibadah kepadamu ya Allah, mengharapkan, maka geserlah batu ini. Taratis sakhra ghaira an, bergeser batu tadi untuk yang untuk keluar. Yang kami muliakan itu doa orang yang kedua, Masya Allah. Kita tak tahu Bapak Ibu amal ibadah mana terima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Amal ibadah. Wa kata Allahumma, ya Allah, dulu pernah, artinya ini yang sangat banyak. Fa'ataituhum, ya, upah mereka aku beri, gaji rajulin wahidin, kecuali satu orang lahu wa dhahaba, karena dia meninggalkan kami dan dia pergi entah kemana. Sudah bekerja, upah tak diambilnya. Ketika dia pergi meninggalkan kami, minhul, aku sehingga gajinya nanti datang orang tadi beberapa, tidak ada harganya lagi. Maka apa sehingga menjadi harta. Faja'ani ba'dahin, datang lagi, ya Abdallah addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, aku minta upahku dulu, aku minta upahku dulu, ya. Fakultu kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq. Wahai sahabatku, fakultu kullu ma tara, semua yang kamu lihat, semua yang kamu lihat sekarang ini itu adalah dari upahmu. Apa itu? Ternyata
orang tadi dibelikannya upah orang tadi kepada unta, kambing dan juga sapi, ya, dan berkembang biak begitu banyak. Warraqiq, bahkan yang mengembala, budak yang mengembala kambing, unta, sapi tadi juga dari harta benda ataupun gaji dari orang tadi. Dibilang inilah semua untukmu, ini semua milikmu, gaji kamu. Apa yang dilakukan? Faqala ya abdallah la tastahzi'ni bi, wahai hamba Allah, jangan bercandalah, jangan engkau mempermainkan aku, katanya. Karena dia tak percaya. Dulu upahku hanya sedikit, kok bisa sebanyak ini? Unta, sapi, kambing begitu banyak. Maka apa katanya? La astahzi'u bika, saya tak bercanda, ini betul dari uang gajimu dulu yang aku kembangkan sampailah seperti ini sekarang. Lalu apa yang dilakukan orang tadi? Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a, maka diambillah semuanya oleh orang yang memiliki upah tadi, diambil semua harta benda tadi, kambing, unta, sapinya, bahkan si pengembala pun sekaligus, tanpa meninggal pun sisa satu pun kepadaku, bahkan hadiah pun tak diberikannya kepadaku. Ambil semuanya. Masya Allah. Kalau kita seperti itu marah nggak Bapak Ibu? Aku udah capek-capek menggembala ini nih, kamu ambil pula semuanya. Marah kita ya. Tapi pemuda tadi yang memiliki sebab yang memperkerjakan orang yang tadi, ternyata dia tidak marah, dibiarkannya saja. Maka apa dilakukannya? Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika btigha'a wajhika, ya Allah, jika engkau menilai apa yang aku lakukan tersebut mengharap ridhamu, niatku ikhlas karenamu ya Allah, fafruj, maka geserlah batu ini, anna ma nahnu fihi, fanfarajatis sukhra fakharaju yamshun, maka bergeserlah batu itu, yamshun, maka mereka keluar dengan berjalan kaki keluar dari. Itu tiga orang yang memiliki tiga amalan hebat yang menurut mereka itu sesuatu yang sangat besar amalan mereka, dan mereka itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala mereka ikhlas itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan yang pernah mereka lakukan, Allah kabulkan doanya. Inilah kuncinya, niat ikhlas melakukan amal ibadah. Maka Bapak Ibu, boleh kita bertawasul dengan amal ibadah kita. Silakan. Apa amal ibadah kita yang selama ini pernah kita lakukan? Berbakti kepada orang tua kita dulu, pernah kita menjaga orang tua kita sampai tidak tidur dari malam sampai subuh. Kita tak jaga orang, tak tidur kita untuk menjaga orang tua kita karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mengalami kesulitan, minta kepada Allah dengan doa tersebut, ya Allah, dulu pernah saya, kalau engkau catat sebagai amal ibadah yang ikhlas ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Apapun doa kita silakan. Pernah kita memberikan sesuatu kepada orang dulu dengan ikhlas, kita ikhlas betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa kepada Allah dengan amal ibadah tersebut. Lalu bagaimana dengan bertawasul dengan orang-orang soleh? Boleh enggak kita bertawasul? Ternyata pernah suatu ketika dalam hadis tentang istisqa, ya, lalu ada sahabat-sahabat Rasulullah ketika ingin salat istisqa, memohon doa kepada Allah, ya Allah, dulu kami bertawasul dengan nabimu, berdoa dengan nabimu. Sekarang Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Maka apa yang dilakukan ketika itu oleh sahabat? Sahabat bertawasul dengan paman Nabi yang bernama Abbas ketika itu. Maka seketika ketika itu doa tersebut dikabulkan Allah dan hujan pun turun. Maka di sini bertawasul dengan kemuliaan Rasulullah boleh, bertawasul dengan orang-orang soleh boleh.
Tapi bukan bermaksud minta kepada orang soleh. Kita mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mintanya kepada orang, ya fulan kabulkanlah doaku wahai fulan, tak boleh. Tapi tetap mintanya kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah, ya Allah mohonkanlah doa, ampunkanlah kami ataupun mudahkanlah urusan kami. Bawa orang-orang yang mulia, apa umpamanya Rasulullah, dengan ya Allah, dengan kemuliaan Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahilah kami ya Allah, dan lain-lain sebagainya. Maka Bapak Ibu bertawasul boleh, ya, dengan tetap berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mintanya bukan kepada Allah, ini masalah. Tapi dengan tadi yang di awal tadi, memohon, meminta doa dari orang lain agar mendoakan kita, boleh. Ya, boleh memintakan orang lain mendoakan kita. Sahabat-sahabat dulu seperti itu Bapak Ibu. Karena sesungguhnya kan cara Allah mengabulkan doa itu kan ada 3 dalam satu hadis. Yang pertama, Allah kabulkan doa kita. Ketika kita berdoa, Allah kabulkan langsung doa kita. Alhamdulillah. Yang kedua, Allah tak kabulkan doa kita. Tetapi apa? Cara Allah yang kedua, Allah hindarkan kita dari keburukan-keburukan yang setimpal dengan doa yang kita minta kepada Allah. Sehatnya badan kita hari ini, terhindarnya kita dari virus corona dan lain-lain sebagainya, keburukan-keburukan, boleh jadi itu adalah bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tidak Allah kabulkan doa kita itu, tetapi Allah simpan doa kita nanti untuk di akhirat. Allah akan berikan ganjaran pahala kepada kita. Tatkala mendengar hadis itu, apa dilakukan oleh sahabat? Ya Rasulullah, apakah kami perbanyak doa ini? Fa'akthir. Habis ternyata. Perbanyaklah berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Masuk Ustaz ya? Ya. Mungkin itu saja kajian hadis kita. Insyaallah minggu depan kita akan masuk kepada bab yang kedua, bab taubat. Ya, bab taubat. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita bersama dan penambah pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.